Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKI yang baik hatinya, salam sehat dan salam bahagia selalu ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Baik, di pertemuan kedua ini, kita akan membahas bersama-sama berkaitan dengan konsep dasar evaluasi bimbingan dan konseling Islam. Nah, di pertemuan ini, secara spesifik, saya akan menyampaikan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi. Karena 3 poin itu minimal yang perlu teman-teman ketahui dan pahami berkaitan dengan konsep dasar. Nah, setelah itu nanti teman-teman saya akan berikan kuis untuk dijawab ya, teman-teman ya. Dan itu juga merupakan salah satu bagian pendalaman materi, wawasan tentang konsep dasar, dan juga sebagai bukti kehadiran teman-teman dalam perkuliahan ini. Baik, teman-teman yang baik, sempat saya singgung di pertemuan pertama kemarin, saya rasa teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata evaluasi. Nah, mari kita mencoba untuk mengkira-kirakan ya, mengira-ira, kira-kira evaluasi itu seperti apa? Secara spesifik berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam nih, seperti apa kira-kira. Nah, teman-teman yang baik, apa itu evaluasi program? Oke, kalau evaluasi secara umum itu kan kata kuncinya adalah penilaian. Nah, lalu apa itu evaluasi program? Sederhananya, evaluasi program itu berarti penilaian dari suatu program yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya program bimbingan dan konseling. Dimanapun berada ya, tidak hanya di dunia pendidikan saja, namun di dunia non-pendidikan, misalkan Anda jadi konselor di non-pendidikan, maka itu juga bisa dilakukan proses evaluasi. Nah, penilaian ini gambarannya adalah kurang lebih seperti ujian tengah semester atau ujian akhir semester ya, teman-teman ya. Tetapi tidak setekstual itu. Kalau evaluasi ini nanti intinya adalah mengandung pesan kepada konselor agar apa ya, membuat kebijakan dari hasil evaluasi ini gitu loh. Sama mestinya kalian itu setelah dievaluasi perkuliahan ya, baik tengah semester maupun akhir semester kalian juga harus mengevaluasi, membuat kebijakan. Langkah ke depan itu Anda harus seperti apa? Ketika nilai semester kemarin sudah sesuai dengan target, maka semester ini Anda harus seperti apa? Mempertahankannya, mengembangkannya, atau seperti apa? Nah, kalau semester kemarin nilai kalian itu di luar dari ekspektasi, ya, maka harus seperti apa? Gitu. Secara umum, kalau kegiatan atau penilaiannya itu di bawah ekspektasi, maka di semester berikutnya atau di tahun berikutnya kita harus meningkatkan lagi, mengembangkannya kembali. Sama halnya seperti halnya program evaluasi program bimbingan dan konseling. Kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman yang baik, kata kuncinya adalah pengertian, tujuan, fungsi ya. Pengertian evaluasi adalah oke, tadi kita sudah membahas ya, yaitu adalah proses penilaian. Tetapi tidak cukup hanya asal memberikan nilai gitu ya, tetapi ada proses yang tentu bersifat administratif. Oke. Setelah kita tahu tentang pengertian evaluasi itu apa, penilaian, maka tujuannya apa sih sebenarnya evaluasi itu? Kok kita perlu memberikan penilaian terhadap program kerja kita? Tujuannya adalah untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program tersebut. Nah, kita pengen tahu nih, pelaksanaan kegiatan kemarin itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan rencana ataukah belum? Sudah tercapai tujuannya ataukah belum? Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, setelah kita tahu tentang pelaksanaan kegiatannya seperti apa dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan itu seperti apa, apakah sudah berhenti sampai di situ saja? Tidak, teman-teman. Kita perlu tahu tentang fungsinya atau manfaatnya itu untuk apa. Nah, evaluasi ini sangat berguna untuk membuat suatu keputusan. Jadi, evaluasi itu ada hubungannya dengan kebijakan membuat keputusan. Nah, setelah kita tahu keterlaksanaan seperti apa, maka dari hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai bahan, ya, bahan atau informasi atau data untuk apa? Untuk membuat keputusan di periode berikutnya. Oke, mudah-mudahan ini kata kuncinya sudah teman-teman pahami ya. Nah, secara lebih detail ya teman-teman ya, evaluasi ini ya tentunya berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi ya untuk mengetahui apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan itu efektif dan efisien ataukah tidak. Apakah kegiatan BK itu sudah bisa membantu
mengembangkan potensi siswa atau konseli ya di lembaga ataukah tidak, ataukah belum. Nah, segala upaya atau tindakan proses ini menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program PK tentu dengan mengacu pada kriteria patokan-patokan tertentu. Nah, ini yang saya maksud tadi bahwa proses evaluasi ini ada hubungannya dengan administratif. Karena apa? Karena kita perlu menentukan kriteria, patokan-patokan. Suatu program dikatakan terlaksana dengan baik, itu kriterianya seperti apa, indikatornya seperti apa. Nah, maka itulah pentingnya evaluasi dan kalau boleh dibilang rumit ya sebenarnya agak rumit ya, tetapi sebenarnya tidak rumit ketika kita menatap ke depan bahwa data dari hasil evaluasi ini digunakan untuk apa? Untuk pertimbangan. Nah, dari kriteria-kriteria itu apakah sudah terpenuhi ataukah belum? Nah, hasilnya itu menjadi bahan pertimbangan seorang konselor untuk melangkah untuk menyusun program di periode berikutnya. Oke. Nah, tujuannya tentu tadi sudah disinggung ya, kata kuncinya adalah mengetahui taraf kemajuan program BK atau perkembangan orang-orang yang telah dilayani melalui program BK. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui kemajuan dari program BK itu sendiri. Jadi ada programnya yang sudah dibuat oleh konselor dan siapa yang diberikan program tersebut. Nah, kita ingin mengetahui apakah program itu sudah sesuai dengan rencana atau belum, dan apakah program yang dilaksanakan itu sudah sampai kepada konseli ataukah belum. Nah, tentu ini juga hubungannya dengan tingkat efektivitas dan efisien dari strategi pelaksanaan program PK yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi intinya adalah mengetahui program itu seperti apa pelaksanaannya dan efeknya bagi orang yang diberikan program, yaitu adalah konseli atau klien, itu seperti apa, tersampaikan ataukah belum. Nah, itu tujuannya ya teman-teman ya. Ada banyak hal lagi sebenarnya ya, karena evaluasi itu sangat penting sekali ya. Beberapa di antaranya adalah ya membantu mengembang tumbuhkan kurikulum sekolah ya ke arah kesesuaian dan kebutuhan siswa, karena kegiatan BK itu tentunya harus sesuai dengan kebutuhan siswa atau konseli. Kemudian membantu para stakeholder di lembaga tersebut atau di instansi tersebut untuk memperbaiki bagaimana cara mereka memberikan layanan bimbingan di suatu forum-forum atau kelas-kelas tertentu. Nah, kemudian tujuannya adalah memungkinkan program PK berfungsi lebih efektif, karena kan tentu tidak ada yang sempurna ya dalam hidup ini ya. Begitu pula dengan program. Kita sudah merencanakan, sudah merancang dengan sebaik-baiknya, tetapi ketika pelaksanaannya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan karena banyak faktor, misalnya kendala keuangan, kendala personil, ya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga karena kendala misalkan suasana iklim ya saat ini, misalkan Anda ingin melaksanakan kegiatan seminar di outdoor misalkan, mengumpulkan banyak siswa, mengumpulkan banyak konseling misalnya, tetapi karena situasi pandemi kan tidak memungkinkan. Nah, itulah yang beberapa poin-poin yang harus dievaluasi. Nah, fungsinya setelah kita tahu tentang bagaimana keterlaksanaan programnya itu, maka kita perlu membuat kebijakan untuk kedepannya dari informasi yang sudah diberikan oleh konselor. Nah, dapat mengukur pelaksanaan program BK juga nih, fungsi evaluasi ya, kemudian menyetujui atau menolak pelaksanaan program BK. Artinya adalah ketika kita sudah tahu pelaksanaannya seperti apa dan apakah kegiatan BK sudah terlaksana, sudah tersampaikan kepada konselor atau tidak, maka kita perlu menentukan kebijakan mau melanjutkan kegiatan tersebut ataukah tidak, atau mengembangkannya. Nah, tentu dengan evaluasi ini harapannya akan meningkatkan kualitas pelaksanaan program BK di periode mendatang. Nah, kemudian juga yang lebih penting, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan umpan balik atau feedback dalam program BK itu sendiri. Nah, itu ya teman-teman ya fungsi evaluasi program BK. Dengan sekian banyak manfaatnya, maka evaluasi itu penting untuk dilakukan. Gitu kira-kira. Nah, sehingga kata kuncinya lagi adalah ada hubungan antara evaluasi dengan membuat kebijakan atau keputusan. Kok bisa? Oke. Yang di tanda merah ini adalah pembuat keputusan ya, teman-teman ya. Oke, membuat keputusan. Nah, dalam membuat keputusan, sebelum kita membuat keputusan, maka kita perlu mencari tahu informasi atau data tentang apa, ya kan? Sebelum kita membuat keputusan untuk program BK nih tahun ini misalnya, tahun 2022, maka kita perlu tahu dulu
perlu mencari informasi atau data tentang keterlaksanaan kegiatan BK di tahun 2021. Lalu, dari apa yang sudah direncanakan di awal tahun 2021 itu sudah sesuai dengan tujuan ataukah belum? Nah, lalu kemudian kita evaluasi. Nah, yang dievaluasi itu sebenarnya lebih dekatnya adalah berkaitan dengan tujuan. Apakah program BK yang sudah direncanakan di awal tahun 2021 itu sudah mencapai tujuannya ataukah belum nih? Nah, itu dievaluasi. Tentu dari sekian banyak program kegiatan ya pasti ada yang sudah tercapai ya, ada yang sesuai dengan rencana, ada ya juga yang pasti belum. Nah, nanti konselor itu harus jeli ya, harus harus jeli melihat mana yang sudah berhasil, mana yang belum berhasil. Dan seperti apa kita menindaklanjuti program BK yang sudah berhasil dan yang juga belum berhasil. Gitu loh. Nah, alternatif pilihannya adalah apa? Kita mau merubah atau memperbaiki yang sudah ada ya kan, atau mengembangkan lagi, atau malah pengayaan. Pengayaan ini artinya adalah pengembangan lebih dalam lagi gitu ya, pembelajaran lebih dalam lagi atau pengkajian lebih dalam lagi terkait dengan eh, kegiatan atau program atau layanan BK yang akan diterapkan. Nah, jadi pilihannya itu banyak ya, mau diteruskan atau mau dihentikan gitu ya. Tapi bukan mau diputusin atau nggak diputusin ya teman-teman. Jadi makanya harus ada evaluasi. Oke. Nah, teman-teman yang baik, kata kuncinya evaluasi ini yang berkaitan dengan kebijakan tadi ya, keputusan tadi adalah ada hubungannya dengan 5W 1H ya. Apa, mengapa, siapa, kapan, cara, di mana, apa. Maksudnya adalah mengevaluasi apa saja kegiatan BK yang sudah dilakukan kemarin, mengapa kegiatan BK tersebut perlu dilakukan ya, dan siapa saja koordinator atau personil-personil yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan untuk siapa kegiatan tersebut dilakukan ya, kemudian kapan pelaksanaannya, bagaimana cara atau metode pelaksanaan kegiatan tersebut, misalnya mau daring, luring atau hybrid gitu ya, kemudian di mana pelaksanaannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana prosesnya dan bagaimana tujuannya gitu ya. Nah, ini kata-kata kunci yang berkaitan dengan evaluasi. Jadi dengan kata kunci ini, kelak ketika kalian jadi konselor itu sudah tidak bingung lagi. Bagaimana cara mengevaluasi ya? Kalian cari tahu dulu apa saja kegiatannya, mengapa itu dilakukan, ya kan, siapa saja yang terlibat dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, slide terakhir sebelum slide kuis adalah ini beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci yang semoga nanti bisa memberikan pemahaman teman-teman apa saja sih yang perlu dilakukan dalam proses evaluasi ya. Mungkin Anda bisa mencari tahu tentang bagaimana pengelolaan programnya, ya kan, bagaimana program tersebut itu dilaksanakan, ya kan, kemudian bagaimana proses koordinasinya, ya kan, kemudian apakah ada asesmen atau tidak sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, bagaimana sikap konselornya, ya kan, bagaimana perkembangan konseli setelah diberikan layanan bimbingan tersebut. Gitu. Jadi tidak hanya intinya ya teman-teman ya, tidak hanya mengevaluasi suatu program saja, tetapi lebih juga kepada bagaimana efek yang diterima ya dari orang yang diberikan program tersebut, yaitu konseling. Menilai programnya seperti apa dan konselingnya juga seperti apa, gitu loh. Apakah sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan atau tidak, kira-kira semacam itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Dan ini pertanyaan kuis sebagai bukti kehadiran dan juga sebagai tambahan wawasan teman-teman ya. Nah, hanya cukup satu saja ya teman-teman ya pertanyaan kuis dari saya, yaitu gini pertanyaannya. Misalnya nih saat ini di tahun 2022 Anda diamanahi ya menjadi seorang koordinator konselor di suatu lembaga, terserah lembaga pendidikan maupun pendidikan. Nah, dalam 1 tahun ini Anda telah melaksanakan banyak program dan kegiatan nih di tahun 2022 itu ya, di tahun ini misalnya. Nah, sebelum merencanakan dan melaksanakan program kerja untuk tahun berikutnya di tahun 2023, apa sih yang akan Anda lakukan? Dan berikan alasannya. Oke, silakan nanti Anda cantumkan nama, NIM, dan jawabannya. Ya, jawabannya biar ringkas, padat, jelas gitu ya. Mau panjang juga boleh, tetapi nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang penting intinya itu bisa bisa tertangkap. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Terima kasih dan mari kita nanti ketika ada pertanyaan, silakan Anda teman-teman boleh mempertanyakannya.
Oke, terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.